Sobat Belajar, dengan kami Mega di sini dan udah tahu ya, kalau ada Kakak di depan Sobat Belajar nih, kita mau belajar mengenai apa sih? Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar untuk kita membahas mengenai materi-materi yang ada di mata pelajaran ekonomi. Nah, jangan takut nih atau jangan risau ya Sobat Belajar, adanya Kak Mega di sini buat bantu Sobat Belajar supaya pembelajaran mengenai ekonomi ini menjadi lebih mudah dan lebih asik juga nih. Nah, sebelum masuk ke materi, Kakak mau sharing-sharing nih sama Sobat Belajar di rumah. Sobat Belajar pernah nggak sih mengalami suatu kondisi di mana dompetnya Sobat Belajar itu ketinggalan? Nah, dompet itu kan isinya pasti banyak ya, ada uang dan ada kartu-kartu penting yang ada di dalamnya. Kalau misalkan dompet ketinggalan, terus ada kondisi di mana kalian itu Sobat Belajar nih ya, membutuhkan uang urgent gitu ya, mendadak atau uang yang sangat penting gitu. Mungkin untuk kendaraannya gitu yang tiba-tiba mogok atau lain sebagainya. Nah, atau pernah juga nih Sobat Belajar mau ke sekolah, terus dompetnya itu ketinggalan. Nah, bingung kan? Mau jajan dari mana ya, Kak, ya? Dompet aku ketinggalan nih. Kalau dulu, sebelum adanya alat pembayaran non-tunai, apa-apa alat pembayaran itu masih menggunakan uang nih, uang kertas maupun uang logam. Pasti bingung atau pasti kita tuh panik ya Sobat Belajar. Kalau dulu sih Kakak bakalan milih untuk putar balik aja nih ke rumah dan ambil lagi dompetnya. Tapi kalau sekarang nih, zaman yang sekarang udah makin keren, makin canggih, alat pembayaran juga udah berevolusi nih jadi alat pembayaran non-tunai. Nah, Kakak sih kalau udah di zaman yang sekarang nih nggak perlu lagi balik lagi ke rumah untuk ambil lagi dompetnya. Tapi asal ada smartphone dan terhubung ke m-banking atau mobile banking, semuanya terasa aman dan nyaman. Nah, ini ada kaitannya nih Sobat Belajar mengenai materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Judulnya Jangan Takut Kalau Lupa Bawa Uang. Materinya tentang apa aja sih, Kak? Jadi, Kak Mega akan ngajak Sobat Belajar untuk membahas mengenai pengertian alat pembayaran non-tunai, aliran alat pembayaran non-tunai, serta bentuk media pembayaran non-tunai. Kemudian nanti ada latihan soalnya juga. Penasaran kan kira-kira apa sih alat pembayaran non-tunai? Dan kemudian ada jenis-jenis apa lagi sih alat pembayaran non-tunai itu? Nah, daripada penasaran, disimak ya video penjelasan Kak Mega sampai tuntas. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Nah, Sobat Belajar, tadi di awal Kak Mega udah menjelaskan ya mengenai kondisi di mana dompet kita ketinggalan. Kalau dulu pasti milih untuk pulang lagi aja deh ke rumah ambil dompetnya, karena di dompet itu ada uang cashnya nih. Tapi kalau sekarang segala sesuatunya ini udah cashless ya, udah nggak pakai uang lagi. Bisa dibayar melalui handphone dari smartphone kita nih ya, atau pakai kartu dan segala macam. Nah, kira-kira pembayaran di handphone dan pembayaran pakai kartu itu termasuk alat pembayaran non-tunai nggak sih? Oke, langsung aja disimak penjelasan Kak Mega ya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai apa sih alat pembayaran non-tunai itu? Nah, di sini Kakak akan menjelaskan kepada sahabat belajar di rumah mengenai pengertian alat pembayaran non-tunai. Pengertian menurut Mangani tahun 2009, yaitu sebuah sistem yang ada di dalamnya terdapat peraturan, kontrak, teknisi, dan fasilitas sebagai sarana untuk proses penyampaian, pengesahan, maupun instruksi pembayaran yang membantu kelancaran suatu pertukaran nilai antara perorangan maupun pihak lain. Nah, intinya pengertian dari alat pembayaran non-tunai ini, dia itu ada segelintir urusan ya di sini. Ada peraturannya, terus ada kontraknya, kemudian teknisinya, karena ini berhubungan dengan alat. Berarti ada sebuah teknisi atau teknisnya gitu ya, sehingga nanti pembayaran non-tunai itu bisa berjalan dengan baik. Nah, karena pembayaran ini erat kaitannya sama pertukaran nilai antara satu orang dengan orang yang lain, atau antara pihak yang A dengan pihak yang B. Nah, makanya menurut Mangani ini secara garis besar pembayaran non-tunai ini disebutkan sebagai sebuah sistem nih. Sistemnya itu kompleks banget. Di situ ada peraturan, ada kontraknya juga. Kenapa sih Kak, aku ada peraturan dalam pembayaran non-tunai? Karena simpelnya gini Sobat Belajar, segala sesuatu itu pasti harus ada peraturan atau perundang-undangannya yang memberlakukan suatu kebijakan atau sistem yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini kan negara hukum ya, segala sesuatunya harus berlandaskan sama hukum. Kalau tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur, nah nanti dikhawatirkan malah jadi chaos nih keadaannya, jadi nggak menentu.
nanti malah, tujuan awalnya untuk membuat suatu kondisi yang nyaman dan efektif, kalau tidak ada peraturan di dalamnya atau tidak ada perundang-undangan gitu yang mengatur tentang suatu sistem tersebut. Nah, tujuan awalnya ini untuk membuat suatu kondisi menjadi nyaman gitu dan efisien. Nah, kalau nggak ada peraturan, jadinya malah chaos dan berantakan gitu. Karena orang nggak tahu nih kira-kira bagaimana ya cara menggunakan suatu alat atau suatu suatu sistem ini yang baik dan benar tuh seperti apa sih? Atau ada do and don't-nya nggak sih? Kayak sesuatu yang harus saya lakukan sama sesuatu yang tidak boleh saya lakukan. Nah itu, pada dasarnya suatu sistem itu harus berdasarkan sama peraturan atau perundang-undangan ya. Nah, di sini juga ada teknisi dan fasilitasnya juga nih. Fasilitasnya apa? Fasilitas pembayaran tentunya. Fasilitas membayar dan menerima pembayaran. Nah, karena di sini pembayaran berarti pertukaran nilai ya. Pertukaran nilai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Bisa dilakukan oleh perorangan atau dilakukan oleh sebuah badan dengan badan yang lain. Atau sebuah organisasi dengan organisasi yang lain. Nah, kalau misalkan kita nih perorangan melakukan kegiatan pembayaran berarti simpelnya, sobat belajar melakukan pembayaran kepada rekan, rekan sekolah atau rekan bermain. Nah, kalau sudah berurusan dengan suatu badan atau organisasi biasanya ini, dia berurusan juga dengan perusahaan ya, gitu. Jadi perusahaan yang A ingin melakukan pertukaran nilai dengan perusahaan B, atau bank A ingin melakukan pertukaran nilai dengan bank B. Nah, itu merupakan suatu sistem yang dinamakan sistem pembayaran. Nah, karena ini kita membicarakan tentang pembayaran non-tunai, Kak Mega mau ngasih fun fact nih sama sobat belajar. Ada namanya GNNT. Nah, ini sekilas tentang GNNT, kita lihat ya, apa sih GNNT itu, Kak Mega? Jadi, GNNT itu merupakan singkatan dari Gerakan Nasional Non-Tunai. Nah, gerakan ini nih digagas oleh Bank Indonesia pada tanggal 14 Agustus tahun 2014. Bank Indonesia meresmikan program barunya yaitu program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT nih Sobat Belajar. Gerakan ini ditujukan kepada masyarakat untuk mengenal sistem pembayaran yang baru dan mengajak masyarakat untuk beralih dari bertransaksi secara tunai menjadi non-tunai. Namanya juga gerakan non-tunai ya, berarti peralihan nih. Tadinya pakai cash atau tadinya pakai uang logam maupun uang kertas. Nah, semua orang diajak sama pemerintah melalui Bank Indonesia untuk mengenal, nih ada nih namanya gerakan pembayaran disebut non-tunai atau cashless. Jadi, orang-orang itu nggak perlu lagi nih menyimpan uang dalam jumlah yang banyak di dompetnya atau di tempat-tempat lain. Ya udah cukup simpan di dalam bank aja nih misalkan sebagai sebuah badan yang menghimpun dana dari masyarakat. Kemudian nanti bank itu punya produk-produk lagi yang disebutkan dalam ini ya, kalau sebutannya produk bank itu namanya uang giral. Nah, uang giral itu ada kartu kredit, kartu debit, dan lain-lain. Nah, kartu debit dan kartu kredit itu yang nantinya bisa digunakan sama kita nih sebagai masyarakat umum untuk melakukan namanya pembayaran non-tunai. Nah, ini gerakannya digagas oleh Bank Indonesia ya. Mulai berlakunya pada tanggal 14 Agustus 2014. Sebenarnya keberlakuan pembayaran non-tunai itu sudah berlaku sejak lama, tapi gerakan ini tuh untuk menggalakkan lagi nih kepada masyarakat buat, "Ayo kita beralih dari tadinya cash jadi cashless," gitu. Tadinya setiap orang itu berlomba-lomba untuk menyimpan uang banyak-banyak di dompetnya. Nah, sekarang nggak usah lah ribet kalau pakai uang gitu ya. Jadinya kan nanti dompetnya itu jadi nggak lebih efektif atau efisien aja nggak sih? Lebih makan ruang banyak gitu kalau kita nyimpan uang kertas ataupun uang logam. Tapi kalau dalam bentuk kartu atau cashless tadi, ya udah lebih simpel, lebih efisien, dan efektif aja. Bisa dibawa kemana mana bisa muat di mana-mana, bahkan bisa kita pasang aplikasinya di smartphone kita. Nah, itu simpelnya atau manfaatnya dari pembayaran non-tunai ini. Nah, pasti Kak Mega yakin ya Sobat Belajar udah tahu bahkan udah nggak asing ya sama pembayaran non-tunai. Bahkan nih Sobat Belajar udah mulai beralih nih dari sistem cash jadi cashless. Terutama untuk Sobat Belajar yang usianya udah 17 tahun ke atas. Artinya sudah bisa memiliki tabungan sendiri, tabungan dari bank itu sendiri gitu. Bukan lagi kepemilikannya atas nama orang tuanya lagi nih, tapi sudah punya sendiri karena usianya sudah 17 tahun ke atas. Berarti udah bisa bikin tabungan sendiri atau
rekening bank sendiri ya. Nah, nanti saat Sobat Belajar buka rekening bank itu biasanya ditawarkan tuh untuk bisa memiliki produk-produk dari masing-masing bank yang sudah Sobat Belajar pilih gitu. Nanti setiap bank itu kan punya produk unggulannya yang akhirnya ditawarkan kepada konsumen, mau atau tidak menggunakan produk tersebut dengan segala benefit atau keunggulannya nih. Nah, makanya Sobat Belajar, ini saran Kak Mega nih untuk, Sobat Belajar tuh coba deh searching-searching dari sekarang gitu ya, apa aja sih manfaat dari pembayaran non tunai, kemudian produk-produknya itu ada apa aja sih, kayak gitu, dan, sesuai nggak ya sama kebutuhan aku, gitu. Biasanya tuh nanti produk dari masing-masing bank terkait pembayaran non tunai ini disesuaikan sama kebutuhan setiap customer-nya. Misalkan untuk pelajar nanti ada tabungan khusus pelajar, terus untuk mahasiswa juga ada, dan untuk pekerja atau karyawan pun juga ada. Nanti disiapkan tabungan juga nih. Nah, tabungannya itu juga nanti bisa berbentuk cashless atau tidak lagi menggunakan uang. Sudah tahu ya mengenai GNNT atau Gerakan Nasional Non Tunai ini? Nah, sekarang Kak Mega mau ngajak Sobat Belajar untuk kita sama-sama tahu atau mempelajari mengenai aliran pembayaran non tunai nih. Sebelum Sobat Belajar tahu ada apa aja sih pembayaran non tunai? Nah, Sobat Belajar harus tahu dulu nih aliran pembayaran non tunai itu dibagi menjadi 2, yaitu debit transfer dan kredit transfer. Untuk debit transfer, ini pembayaran non tunai yang dilakukan oleh bank yang satu dengan bank yang lainnya, gitu. Simpelnya nih, debit transfer itu menggunakan kartu debit ya, atau misalkan Sobat Belajar mau melakukan transfer kepada rekannya gitu, yang ternyata rekannya Sobat Belajar ini punya rekening bank berbeda sama Sobat Belajar. Sobat Belajar menggunakan rekening bank A, dan rekan tersebut menggunakan rekening bank B. Karena berbeda rekening bank, kemudian aliran pembayaran non tunai yang terjadi di situ adalah aliran pembayaran non tunai secara debit atau debit transfer gitu. Jadi pemindahan dana dari bank A ke bank B. Itu yang dinamakan aliran pembayaran non tunai secara debit transfer. Udah paham ya mengenai konsep dari aliran pembayaran non tunai secara debit transfer? Selanjutnya Kak Mega akan menjelaskan atau mengenalkan kepada kredit transfer nih. Tadi udah debit transfer dan sekarang, kita sama-sama tahu kalau kredit transfer itu seperti apa, Kak. Nah, kredit transfer ini simpelnya, kartu kredit ya atau pembayaran sisi atau credit card gitu. Misalkan Sobat Belajar ini punya tuntutan untuk memiliki kartu kredit gitu, atau misalkan keluarganya Sobat Belajar ini ada yang memiliki kartu kredit atau credit card ini. Nah, sistem dari kartu kredit ini kan Sobat Belajar bebas ya, menggunakan kartu kredit itu selama 1 bulan untuk pembayaran apapun, misalkan mau belanja ke mall, belanja baju, belanja apapun gitu, tinggal gesek aja kredit card-nya. Nah, Sobat Belajar tidak melakukan pembayaran pada saat itu juga, tapi nanti tagihannya itu setelah akhir bulan. Selama proses 1 bulan itu Sobat Belajar menggunakan kredit card, nanti di akhir baru tuh diakumulasikan tagihannya sebesar berapa, dan nanti Sobat Belajar wajib untuk melakukan pembayaran atas tagihan selama pembayaran yang Sobat Belajar lakukan 1 bulan tersebut. Bisa untuk beli baju, terus buat makan, intinya setiap loket pembayaran yang memang menyediakan kartu kredit ini, pembayaran menggunakan kartu kredit. Atau misalkan Sobat Belajar mau bepergian nih ya, keluar kota menggunakan transportasi darat, kereta api gitu. Nah, pembayarannya maunya pakai kredit card aja ah, Kak, gitu. Karena untuk saat ini aku lagi nggak pegang uang, bisa gitu. Sobat Belajar tinggal gesek aja kredit card-nya. Nah, di akhir bulan diakumulasikan deh sama pihak banknya itu total tagihan Sobat Belajar yang sudah Sobat Belajar keluarkan selama 1 bulan, nah nanti baru dibayarkan di akhir. Kira-kira total tagihannya ada berapa? Gitu. Udah paham ya mengenai, kredit transfer ini? Kalau tadi debit transfer itu pemindahan dana dari bank satu ke bank yang lainnya, kalau kredit transfer ini pemindahan dana dari bank kepada pihak lain. Nah, pihak lain ini tuh nggak melulu bank juga gitu loh Sobat Belajar. Bisa juga pihak lain perorangan seperti yang tadi, pemakaian kartu kredit yang digunakan oleh perorangan. Berarti pemindahan dana dari bank kepada kita selaku konsumen atau nasabah kartu kredit tersebut. Udah paham ya perbedaan antara debit transfer dan kredit transfer? Kata kuncinya kalau debit transfer berarti pembayaran debit yang, proses berlangsungnya itu transfer antara bank satu dengan bank yang lainnya. Kemudian kalau kredit transfer ini simpelnya dia kartu kredit atau sistem kredit card. Pembayaran dari bank kepada pihak lain, dan pihak lainnya itu nggak melulu bank juga, bisa perorangan seperti kita.
gitu. Tapi ya Kak Mega saranin nih, ketika nanti sobat belajar udah berusia 17 tahun ke atas, terus udah mulai bingung nih Kak, aku mau pakai produk dari bank apa ya, terus produk yang cocok untuk aku tuh apa ya. Nah, sobat belajar harus tahu kebutuhan sobat belajar tuh apa. Nah, nanti disesuaikan dengan kebutuhannya. Misalkan sobat belajar butuh untuk nabung aja deh, Kak. Ya udah tinggal pilih kira-kira bank yang memang membuka produk tabungan dengan, eee, biaya administrasi yang kecil gitu setiap bulannya. Karena kalau sobat belajar masih berstatus sebagai pelajar nih ya, yang dalam artian pemasukan setiap bulannya pun nggak menentu sesuai sama jajan dari orang tua aja, karena belum punya penghasilan nih, gitu. Nah, setiap bank sekarang juga udah ada loh tabungan untuk pelajar, tabungan pelajar maupun mahasiswa, itu nanti beda lagi. Nah, kalau mahasiswa, itu nanti, ada biaya administrasinya mungkin lebih besar daripada belajar, tapi nggak sebesar, tabungan khusus yang dikhususkan untuk karyawan. Karena kalau karyawan itu kan sudah punya penghasilan tetap ya setiap bulannya. Beda kalau misalkan statusnya masih mahasiswa atau pelajar. Penghasilannya itu atau penerimaan dananya itu setiap bulannya itu belum tetap ya, tergantung dikasih sama orang tua aja, gitu. Nah, terus untuk pemilihan kartu debitnya itu atau kartu kreditnya itu juga tadi ya kami gak sarankan, pilih sesuai dengan kebutuhannya sobat belajar nih di rumah. Sobat belajar butuhnya untuk apa? Apakah untuk selain nabung itu melakukan pembayaran-pembayaran juga nih, Kak, aku pengen yang pembayaran lebih instan. Nah, bisa nih sobat belajar menggunakan produk namanya mobile banking, kayak gitu. Itu bisa diunduh aplikasinya di smartphone sobat belajar, gitu. Jadi lebih simpel nggak sih kalau ketika sobat belajar mau transfer ke rekening teman, itu nggak perlu lagi susah-susah nyari ATM. Tinggal klik aja aplikasinya yang ada di smartphone. Tapi penggunaan dari mobile banking tersebut, itu juga lagi-lagi harus di apa ya, diawasi gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhan sobat belajar. Jangan sampai penggunaannya itu malah melebihi limit atau kebutuhan sobat belajar gitu. Nanti malah menimbulkan sifat yang boros ya. Kemudahan ini kan alat pembayaran non tunai hadir untuk memberikan kemudahan dan efisiensi waktu. Nah, jangan sampai kemudahan ini disalahgunakan menjadi hal-hal yang tidak semestinya gitu. Tadinya mungkin memudahkan seseorang untuk bisa melakukan pembayaran tanpa harus menggunakan uang ataupun yang lainnya, tapi karena tadi tuh dia kemakan sama gengsinya atau gaya hidupnya yang terlalu tinggi. Nah, jadinya tidak bisa memilah-milah nih, apa kebutuhan yang cocok untuk aku ya. Nah, ternyata alat pembayaran non tunai ini juga cocok banget loh sobat belajar untuk digunakan di masa pandemi seperti ini nih, di mana penularan pandemi ini kan bisa terjadi ketika kita bertukaran ini ya, uang melalui uang gitu loh. Berinteraksi melalui uang. Nah, itu menjadi salah satu sumber pertukaran virus juga nih. Jadi, alat pembayaran non tunai ini kan lebih simpel ya, kita bisa bayar pakai handphone tinggal tinggal ditransfer atau misalkan pembayaran menggunakan scan barcode gitu. Jadi kita nggak perlu lagi bersentuhan fisik dengan orang lain saat melakukan pembayaran atau melakukan kontak langsung dengan orang lain saat melakukan pembayaran. Oke, tadi Kak Mega udah menjelaskan mengenai aliran pembayaran non tunai. Ada 2, debit dan kredit. Selanjutnya, Kak Mega akan menjelaskan mengenai bentuk media pembayaran non-tunai. Nah, bentuk media pembayaran non-tunai dibagi 3, Sobat Belajar. Pembayaran berbasis kertas, pembayaran berbasis kartu, dan pembayaran elektronik. Coba kita lihat ya, pembayaran berbasis kertas itu contohnya apa ya, Kak? Nah, pembayaran berbasis kertas ini ada di sini Kak Mega memberikan contohnya itu cek atau suatu perintah gitu ya, pembayaran yang dilakukan oleh perorangan dari satu orang kepada orang lain. Ilustrasinya seperti ini. Ketika sobat belajar menerima pembayaran nih dalam jumlah yang besar dari kerabat, nah kerabat tersebut bisa nih menuliskan nominal yang akan diberikan kepada sobat belajar melalui cek ini. Jadi diberikannya itu bukan uang yang langsung uang gitu loh, uang tunai, tapi bisa melalui cek. Nah, nanti sobat belajar bisa bawa cek ini ke bank yang memang sudah ditunjuk oleh cek tersebut, tinggal dicairkan ceknya. Nanti bisa ceknya dicairkan dalam bentuk uang, gitu. Kan lebih simpel ya pembayarannya, nggak saat itu juga langsung dikasih uang dalam jumlah yang banyak, gitu. Kalau kita membawa uang dalam jumlah yang banyak kan juga ngeri ya sobat belajar. Di zaman yang kayak gini juga nih banyak, tingkat kejahatannya itu semakin tinggi gitu. Takut aja gitu, kita khawatir kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan sobat belajar bawa uang yang banyak gitu, takut dijamret tasnya atau nanti ada
suatu kejahatan yang lain gitu. Makanya akhirnya alat pembayaran non tunai ini tuh hadir, supaya tindak kejahatan juga bisa dicegah, biar angka kejahatan atau kriminalitasnya juga nggak tinggi, gitu. Nah, ini pembayaran berbasis kertas nggak hanya cek aja loh, pembayaran berbasis kertas juga bentuknya ada namanya nota debit dan nota kredit. Nah, nota debit dan nota kredit ini juga sama sebenarnya, dia itu, eee, lebih kalau untuk cek ini kan dia instruksi pembayaran ya. Jadi kalau nota debit sama nota kredit ini digunakan oleh perusahaan dagang nih. Nanti mungkin Sobat Belajar akan belajar lebih dalamnya dalam pembelajaran akuntansi. Perusahaan dagang yang akhirnya melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan yang lainnya. Nah, nanti dia akan mengeluarkan namanya nota debit dan nota kredit. Biasanya ketika perusahaan dagang itu melakukan transaksi jual belinya itu dilakukan secara kredit nih Sobat Belajar, nggak tunai ya. Nah, karena kredit atau hutang, makanya nanti timbullah nota debit dan nota kredit tersebut sebagai instruksi pembayaran hutangnya nih. Kapan kira-kira pembayarannya itu akan dilaksanakan atau dilakukan? Misalkan 1 bulan setelah barangnya datang, atau 1 minggu setelah barangnya datang, atau bahkan 1 tahun setelah barangnya datang. Nah, itu nanti tertuliskan di nota kredit atau nota debit tersebut. Nah, karena itu berupa instruksi pembayaran, maka nota debit dan nota kredit juga masuk ke dalam pembayaran berbasis kertas. Selanjutnya, kita akan melihat atau mengetahui pembayaran berbasis kartu. Nah, simpelnya ini nih, kartu debit dan kartu kredit yang memang sudah banyak dimiliki oleh orang-orang yang itu ya, buka tabungan gitu. Ketika Sobat Belajar nanti sudah 17 tahun ke atas usianya dan buka rekening tabungan di masing-masing bank, nanti biasanya bank tersebut mengeluarkan kartu debit atau kartu kredit gitu. Kalau misalkan Sobat Belajar yang ingin menggunakan pelayanan credit card gitu. Ketika kartu debitnya keluar, nanti kartu debit ini bisa Sobat Belajar gunakan untuk pembayaran-pembayaran. Jadi simpelnya, Sobat Belajar udah lagi nggak perlu bawa-bawa uang di dalam dompet. Bawa aja kartu debit asal saldonya mencukupi ya. Nah, ketika Sobat Belajar ingin makan, belanja, atau shopping, terus ingin melakukan atau menaiki wahana-wahana lain gitu yang memang disediakan, pembayarannya itu menggunakan debit card. Nah, udah tinggal kasih debit card-nya ke kasirnya, terus nanti tinggal digesek gitu ya. Udah deh, jadi Sobat Belajar sudah melakukan pembayaran tanpa uang atau cashless. Jadi bisa pakai debit card ini ya, lebih simpel kan? Dan tadi di masa pandemi cocok banget nih debit card. Nggak ada kontak secara langsung yang dilakukan dengan orang lain. Dengan debit card kan Sobat Belajar ngasih kartunya aja ya. Kemudian nanti tinggal digesek atau di-tap gitu, udah nanti ada instruksi untuk memasukkan PIN ATM-nya atau PIN debitnya ini, selesai deh transaksi pembayarannya, gitu. Jadi untuk pembayaran berbasis kartu simpelnya dia yang memakainya kartu, gitu, alat atau medianya kartu. Kalau kertas tadi berarti alat atau medianya itu kertas, berupa cek atau nota debit ataupun kredit. Selanjutnya nih yang terakhir, yang lagi tren atau lagi in banget, pembayaran berbasis elektronik. Nah, pembayaran berbasis elektronik ini nih, seperti yang digambar atau ilustrasi di sini ya, dia bisa melakukan pembayarannya melalui smartphone. Udah canggih ya, udah lagi nggak perlu media-media lain, udah smartphone aja. Barang yang hampir semua orang tuh punya sekarang. Kayaknya kita kalau ketinggalan smartphone tuh panik nggak sih sekarang Sobat Belajar? Daripada ketinggalan dompet. Tadi ya kalau ketinggalan dompet, ya udahlah, masih ada dan saldo ini nih di rekening aku, terus aku ada mobile banking, aman, selagi smartphone-nya nggak ketinggalan, gitu. Jadi, kenapa sistem pembayaran atau saluran pembayaran ini beralih menggunakan sistem pembayaran elektronik? Karena pemerintah ini melihat nih, kegiatan nasabah atau warga atau masyarakatnya gitu ya, lebih sering menggunakan handphone atau smartphone ini, dan akhirnya mengikuti zaman atau mengikuti tren bagaimana menciptakan suatu sistem yang memudahkan masyarakat atau warganya dengan media yang memang sering dipakai atau dibawa, hampir nggak pernah ketinggalan nih smartphone ya, ataupun gadget-gadget yang lain. Makanya hadir nih pembayaran berbasis elektronik. Nah, Sobat Belajar, sebelumnya nih, di pertemuan sebelumnya Kak Mega sudah sempat menjelaskan ya mengenai apa itu BIRTGS. BI, Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, itu kan merupakan suatu sistem pembayaran non tunai yang berbasis pada pembayaran elektronik nih. Dia yang mengatur pembayaran elektronik ini. Nah, untuk pembayaran berbasis elektronik di sini menggunakan pembayaran non tunai juga dia berbasis pada BIRTGS ya.
atau Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi pembayaran dilakukan pada saat itu juga. Ketika Sobat Belajar transfer, ya udah sampainya pada saat itu juga. Nggak nunggu-nunggu besok atau nggak nunggu-nunggu beberapa hari lagi, tapi ketika transfer sampai di rekening bank tujuannya juga saat itu juga. Nah, namanya juga Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Nah, ini sistem yang akhirnya mewadahi sistem pembayaran elektronik nih. Jadi ini udah sistem yang dibangun oleh Bank Indonesia untuk memudahkan masyarakatnya ketika ingin melakukan pembayaran berbasis elektronik. Oke, tadi kita udah membahas mengenai aliran dan bentuk medianya. Sekarang kita latihan soalnya yuk. Nah, Kak Mega punya 2 soal nih buat Sobat Belajar. Soal pertama, kemudahan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan smartphone merupakan salah satu contoh pembayaran non-tunai, yaitu A. Pembayaran berbasis kertas, yang B. Pembayaran berbasis kartu, yang C. Pembayaran berbasis elektronik, yang D. Debit transfer atau yang yang E. Kredit transfer. Nih, ada kata kuncinya nih. Di sini di soal itu menjelaskan pembayarannya menggunakan smartphone. Kira-kira kalau smartphone itu berbasis apa ya? Apakah kertas, kartu, debit, atau kredit transfer nih? Kita cek kunci jawabannya. Jawabannya adalah pembayaran elektronik, karena kata kuncinya smartphone. Kita beralih ke soal nomor 2 nih, Sobat Belajar. Kartu kredit atau credit card mengadopsi pembayaran non-tunai dengan cara A. Pembayaran berbasis kertas, pembayaran berbasis kartu, pembayaran elektronik, debit transfer, atau C. Kredit transfer. Kita lihat kunci jawabannya. Jawabannya adalah kredit transfer, karena dia mengadopsi pembayaran non-tunai berbasis kredit transfer ini. Kredit transfer atau debit transfer ini kan merupakan aluran atau aliran pembayaran non-tunai tadi ya. Tapi kalau yang pembayaran elektronik berbasis kartu dan kertas ini merupakan media dari pembayaran non-tunai. Nah, gimana nih Sobat Belajar mengenai materi tentang alat pembayaran non-tunai dan kedua soal latihannya ini udah memudahkan Sobat Belajar kan untuk bisa memahami tentang materi pembayaran non-tunai. Nah, Sobat Belajar, nggak terasa nih Kak Mega udah menemani Sobat Belajar untuk belajar mengenai pembayaran non-tunai ini. Karena sudah selesai, jadi harapannya apa yang Kak Mega sampaikan ini dapat bermanfaat dan berguna buat Sobat Belajar di rumah ya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!